tentang hikayat Panji Sumirang. Suatu hari, terdapat seorang putri cantik yang baik hati dan lemah lembut bernama Galuh Candrakirana yang tinggal di Istana Dang. Galuh Candrakirana memiliki saudara seayah bernama Galuh Ajeng. Tidak seperti Galuh Candrakirana, Galuh Ajeng sangat kasar dan suka iri kepada Galuh Candrakirana. Ia tidak suka melihat kebahagiaan di wajah Galuh Candrakirana. Saat Galuh Candrakirana sudah dewasa, ia dikenalkan dengan Raden Inu Kertapati, putra kerajaan Kahuripan. Galuh Candrakirana dan seluruh kerajaan sangat senang dengan hal itu, kecuali Galuh Ajeng dan ibunya. Padukaliku pun menyusun rencana untuk menyingkirkan Galuh Candrakirana supaya anaknya bisa menikah dengan Raden Inu Kertapati dan dirinya bisa diangkat menjadi permaisuri. Ia pun mempengaruhi Raja Dahel dengan guna-guna agar dia dapat mengusir Galuh Candrakirana dan dayang-dayangnya dari istana. Galuh Candrakirana pun menetap di perbatasan antara Daha dan Kahuripan, lalu mendirikan istana sendiri. Saat diasingkan, Galuh Candrakirana dan dayang-dayangnya menyamar menjadi laki-laki dan mengganti namanya menjadi Panji Semirang. Saat utusan dari Kahuripan pergi ke Daha untuk meminang harta-harta, itu pun dirampok oleh pasukan Panji Semirang. Keesokan harinya, Raden Inu Kertapati pun datang ke istana Panji Semirang untuk meminta kembali barang rampokan itu. Panji Semirang pun mengembalikan rampokannya. Namun hatinya menjadi sakit karena mengetahui bahwa yang akan menikah dengan orang yang dicintainya adalah saudara tirinya. Ia pun memuja dan memohon kepada dewa setiap hari supaya bisa mendapatkan Raden Inu Kertapati dan dirinya sebagai perempuan. Panji Semirang pun dibantu oleh para dayang bergabung dalam kelompok pengamen bernama Gambuh Warga Asmara dan memilih untuk merantau ke berbagai kerajaan atas saran bibinya. Suatu hari dia menetap di kerajaan Gagelang dan bertemu dengan Raden Inu Kertapati yang kebetulan juga sedang berjalan-jalan untuk menenangkan kepala karena ia tidak senang dengan hubungannya dengan Galuh Ajeng. Mereka pun melepas rindu dan rasa cinta mereka di dalam keraton. Ada juga unsur intrinsipnya, yaitu yang ke-1 tema sosial, yang kedua tokoh Galuh Candrakirana. Tokoh utama yang digambarkan sebagai putri baik hati dan penuh hormat kepada orang tua. Galuh Ajeng, adik yang iri hati, memiliki sifat cemburu dan dendam terhadap Galuh Candrakirana. Padukaliku, ayah dari Galuh Ajeng yang mendukung rencana jahat untuk menghancurkan Galuh Candrakirana. Ia penuh dengki dan ambisius. Raden ini Genug, tokoh yang menjadi penyebab kecemburuan karena pertunangannya dengan Galuh Candrakirana. Raja Nata, tokoh bijaksana, ia dari Galuh Candrakirana. Yang ketiga, penokohan dramatik, menggambarkan karakter tokoh melalui tindakan sekaligus merencanakan. Penokohan analitik, penggambaran langsung yang digambarkan oleh narator, contoh Padukaliku yang memiliki rasa iri dan dengki. Yang keempat, alur atau plot, menggunakan alur maju. Yang kelima, latar atau setting, tempat kerajaan, istana, dan lokasi penyajian makanan. Waktu, latar waktu tradisional kerajaan. Suasana tegang, penuh intrik dan emosi seperti dendam, iri hati, dan kesedihan. Yang keenam, sudut pandang. Orang ketiga menggunakan kata ganti nama. Yang ketujuh, amanat, iri hati, dan dendam terhadap menghancurkan hubungan keluarga dan membawa kehancuran. Ada unsur ekstrinsiknya. Religi terdapat dalam pemujaan dewa, kesabaran dan ketekunan ketika sang nata dan permaisuri menyembah dewa selama 40 hari 40 malam. Ketekunan terdapat dalam 4 bersaudara yang berkasih-kasihan. Pengharapan terdapat dalam kebahagiaan nata dan permaisuri dalam mendapatkan anak